Melanjutkan kisah sebelumnya, God Emperor. Chapter 9. Bagus, itu memang ilmu pedang dari kelas rendah spiritual. Selain itu, ia memiliki grafik gerakan pedang yang digambar oleh pendahulu dari alam surga. Dengan senyuman di wajahnya, Lin Fengxian segera menyingkirkan kode dan grafik dari keterampilan pedang suci. Itu luar biasa. Fondasi keluarga Lin akan menjadi lebih kuat dengan teknik pedang spiritual kelas rendah yang ditambahkan ke koleksinya. Diakon utama berjalan ke arah Zhang Ruochen dan berkata, "Tuan, keterampilan pedang suci dijual seharga 1.240.000 koin perak di lelang. Dikurangi 12.000 koin perak yang dibayarkan ke pelelangan. Kamu akan menerima 1.228.000 juta koin perak pada akhirnya. Apakah kamu lebih suka menukarnya dengan kristal spiritual, atau pil darah, atau menyimpannya di bank pasar bela diri?" Saat orang biasa berdagang, biasanya mereka menggunakan koin tembaga, perak, atau emas. Namun, ketika prajurit berdagang satu sama lain, mereka biasanya menggunakan pil darah atau kristal spiritual. Zhang Ruochen berkata, "Setor 1.200.000 koin perak di bank pasar bela diri, dan tukarkan 20.000 koin perak dengan kristal spiritual, lalu berikan 8.000 koin perak yang tersisa kepada saya." 1 jam kemudian, Diakon utama memberikan sebuah kartu yang terbuat dari spinel kuning kepada Zhang Ruochen dan berkata, "Tuan, ini adalah kartu VIP bintang 3 bank pasar bela diri. 1.200.000 koin perak telah disimpan di dalamnya." Sebuah kartu VIP adalah simbol identitas, dan hanya sedikit orang di Komando Yunwu yang memiliki kartu VIP bintang 3. Memiliki kartu VIP bintang 3 berarti kekayaan kamu di atas 1 juta koin perak. Kemudian, Diakon Superior memberikan paket yang berisi 20 kristal spiritual dan 8.000 koin perak kepada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengambil paket itu dan berjalan keluar dari lelang sentral tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Punggung orang ini terlihat sangat familiar. Lin Ningxian menatap bayangan gelap yang berjalan pergi dan memiliki perasaan yang akrab di hatinya. Lin Fengxian berkata, "Saya juga merasakan perasaan yang akrab itu. Mungkin aku pernah melihatnya di istana. Ini bukan pria biasa. Mungkin identitas aslinya sedikit menakutkan." Lin Ningxian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mengapa kamu mengatakan itu, Ayah?" Lin Fengxian berkata dengan serius, "Tinta dari keterampilan pedang suci masih basah, yang berarti bahwa grafiknya telah digambar hari ini. Tetapi siapapun yang bisa menggambar keterampilan pedang suci pasti adalah atasan dari alam surga. Itu berarti orang ini adalah atasan dari alam surga atau memiliki hubungan dengan atasan dari alam surga. Bagaimanapun, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Seorang atasan dari alam surga." Lin Ningxian terkejut, dan dia berkata, "Tampaknya bahkan kakek belum mencapai alam surga." Lin Fengxian mengangguk, dengan beberapa kerinduan di matanya. Ada 4 alam dalam seni bela diri, alam kuning, alam hitam, alam bumi, dan alam surga. The Heaven Realm mengacu pada bidang seni bela diri puncak, yang penuh dengan legenda seni bela diri. Seorang pria dari alam surga dapat menghadapi 100.000 pasukan sendirian. Mereka adalah atasan yang sesungguhnya. Ketika seseorang melampaui alam surga, mereka bukan lagi milik seni bela diri, atau bahkan tubuh fana. Kemampuan mereka berada di luar imajinasi prajurit normal. Lin Ningxian berkata, "Seharusnya tidak ada banyak atasan dari alam surga di istana. Mungkin jika kita mencobanya, kita bisa mengetahui siapa dia." Wajah Lin Fengxian menjadi kaku dan dia berkata, "Jangan melakukan hal yang bodoh. The Lins akan membayar mahal jika kita menyinggung atasan dari alam surga." Dengan kebijaksanaan berbinar di matanya, Lin Ningxian berkata, "Saya punya pertanyaan, Ayah. Karena dia adalah seseorang yang penting di istana, dia tidak akan kehabisan koin perak. Jadi, mengapa dia menjual teknik pedang tahap spiritual di lelang?" Lin Fengxian berpikir dengan hati-hati untuk beberapa saat dan berkata, "Ada 8 seni bela diri dari keluarga kerajaan, yang semuanya terkenal, tetapi keterampilan pedang suci bukanlah salah satunya. Sebaiknya kita tidak menyelidikinya. Keluarga Lin tidak mampu menyinggung atasan dari alam surga. San, kamu memiliki tanda suci dari teknik pedang. Jadi, kamu adalah kandidat terbaik untuk melatih keterampilan pedang suci ini. Kamu pasti akan bersinar di antara para bangsawan muda di penilaian akhir tahun jika kamu bisa mempraktikkan seni teknik pedang pertama dengan sukses dalam 3 bulan." Zhang Ruochen keluar dari pasar bela diri setelah meninggalkan lelang sentral. Dia berbelok di kota Yunwu dan menemukan tempat tersembunyi untuk melepas jubah hitamnya dan sepatu bot berlapis emas kilin. Dia memasukkannya ke dalam spinel ruang waktu, lalu mengenakan sepatu kain biasa. Dia tampak seperti prajurit muda biasa dengan pakaian ini. Sekarang, tidak ada yang akan mengenali bahwa aku adalah pria misterius yang baru saja menjual skill pedang suci di pelelangan. Zhang Ruochen masuk ke pasar bela diri lagi untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan, memegang parsel dengan kristal spiritual dan koin perak di dalamnya. Pertama-tama,
dia menghabiskan 4.000 koin perak untuk 20 ramuan cairan pembersih sumsum. Kemudian, dia menghabiskan 1.000 koin perak lagi untuk membeli 200 butir pil darah. Menurut kultivasinya saat ini, pil darah kelas 1 sudah cukup. 200 pil darah kelas 1 dapat mendukungnya selama setengah tahun. Kemudian, dia membeli 2 obat lain yang dapat meningkatkan kultivasinya, bubuk pemurnian, dan pil energi. Keduanya sangat mahal. Bahkan murid jenius dari keluarga besar tidak mampu membeli harta seperti itu ketika mereka berada di tahap awal alam kuning. Tetapi untuk orang kaya seperti Zhang Ruochen, selama itu dapat meningkatkan kultivasinya dengan cepat, dia akan bersedia menghabiskan koin perak sebanyak yang dia miliki. Akhirnya, dia menghabiskan 5 kristal spiritual pada 5 dosis bubuk pemurnian. 10 kristal spiritual lainnya pada 10 pil energi. Dia juga membeli salep generasi otot dan tulang untuk Yun seharga 500 koin perak. Terlepas dari 1.200.000 koin perak yang dia simpan di bank pasar bela diri, dia memiliki 5 kristal spiritual dan 2.500 koin perak bersamanya. Zhang Ruochen kembali ke istana lagi setelah dia menyimpan semua pil yang baru saja dia beli ke dalam spinel ruang waktu. Saudari Yun, ini salep generasi otot dan tulang yang kubelikan untukmu. Ini akan membantu lenganmu sembuh lebih cepat. Zhang Ruochen mengeluarkan kotak kayu hitam yang elegan dan memberikannya kepada Yun. Sesaat Yun tampak sedikit terkejut. Kemudian dengan sedikit gugup, dia mengambil kotak kayu hitam itu dan membukanya. Itu segera memancarkan aroma obat yang ada di dalamnya. Dia merasa bersyukur dan terkejut pada saat yang sama dan bertanya, Pangeran ke-9, dari mana kamu mendapatkan koin perak untuk salep generasi otot dan tulang? Sudah menjadi rahasia umum bahwa salep generasi otot dan tulang dengan kualitas terendah berharga 200 koin perak. Yang lebih baik bahkan berharga 500 koin perak. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, Saudari Yun, saya memiliki beberapa rahasia yang tidak dapat saya ceritakan sekarang. Saya harap kamu dapat menyimpan rahasia untuk saya. Yun menatap Zhang Ruochen dalam-dalam dan mengangguk. Dia berbisik, bolehkah saya memberitahu Selirlin? Jangan sekarang, kata Zhang Ruochen. Nah, kamu memegang kata-kata saya. Yun memegang erat kotak kayu hitam di tangannya dan merasa lega di dalam. Karena Pangeran ke-9 bisa menghabiskan ratusan koin perak untuk membeli salep generasi otot dan tulang, dia pasti memiliki peluang besar. Mungkin Pangeran ke-9 akan menjadi pemimpin seni bela diri di masa depan. Zhang Ruochen bertanya, ada satu hal yang tidak dapat saya pahami. Dan saya berharap Sister Yun dapat mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Ibuku adalah saudara perempuan dari kepala keluarga Lins. Mengapa dia memutuskan semua hubungan dengan Lin? Apa yang terjadi 3 tahun lalu? Yun menghela nafas dan berkata, karena kamu selalu sakit dan lemah, dan tidak tahan sop, itu dirahasiakan. Tapi kamu telah membuka tanda suci sekarang. Jadi aku akan memberitahumu. Kamu harus ingat Lin Chenyu, jenius teratas dari keluarga Lin. Dia adalah sepupu kamu, dan juga putra tertua dari Head of the Lins. Dia berlatih sampai penyempurnaan alam kuning ketika dia baru berusia 17 tahun. Tapi 3 tahun lalu, Lin Chenyu menyinggung seorang jenius lainnya, seorang jenius yang lebih hebat dari dirinya sendiri. Kakinya patah karena kejeniusan itu, dan dia dikirim ke penjara surgawi. Bagaimana itu bisa terjadi? Zhang Ruochen bertanya. Keluarga Lin dianggap sebagai salah satu keluarga besar teratas di Komando Yunwu. Siapa yang berani mengirim jenius teratas dari keluarga Lin ke penjara surgawi? Mungkinkah jenius yang tersinggung oleh Lin Chenyu memiliki latar belakang yang luar biasa? Yun mengangguk dan berkata, ya, Lin Chenyu menyinggung Pangeran ke-7, bintang paling bersinar di Komando Yunwu. Dibandingkan dengan Pangeran ke-7, semua jenius lainnya tidak berarti apa-apa. Saya melihat, Zhang Ruochen mengangguk. Dia akhirnya mengerti. Yun melanjutkan. Kepala Lin segera datang ke istana untuk memohon pada Selir Lin setelah Lin Chenyu dikirim ke penjara surgawi. Dia berharap bahwa Selir Lin bisa meminta bantuan Pangeran Komando. Dia akan membayar berapapun harganya jika dia mau mengampuni nyawa Lin Chenyu. Secara alami, Selir Lin segera pergi dan meminta untuk bertemu dengan Pangeran Komando. Tetapi dia dihalangi oleh Ratu. Mereka berdebat tentang itu. Karena marah, Ratu menghukum Selir Lin dengan cambuk 30 kali sebagai hukuman. Selir Lin berlumuran darah dan hampir mati ketika hukuman selesai. Boom! Zhang Ruochen memukul pilar dengan telapak tangannya, menggigit giginya, dan berkata, apakah Pangeran Komando Yunwu membiarkannya pergi tanpa peduli? Yun berkata, kamu harus mengerti bahwa Pangeran ke-7 adalah yang paling berbakat dari 9 putra Pangeran Komando. Pangeran Komando sangat mencintainya dan memiliki harapan besar untuknya. Komanderi Prince melakukan penyelidikan menyeluruh dan menemukan bahwa itu benar-benar kesalahan Lin Chenyu, yang hampir membunuh Pangeran ke-7. Pangeran Komando Yunwu menjadi marah karena ini. Dia berpikir bahwa Selir Lin tidak masuk akal bahkan berpikir untuk meminta bantuan untuk Lin Chenyu, seorang pria yang telah membuat kesalahan besar. Pangeran Komando Yunwu dulu sangat mencintai Selir Lin,
Tapi setelah itu, dia memperlakukannya dengan lebih dingin. Yun melanjutkan. Lin tidak memahami penderitaan yang dialami oleh selir Lin. Mereka tidak berani menyalahkan ratu atau pangeran ketujuh. Jadi mereka menyalahkan selir Lin untuk semua itu. Menurut pendapat mereka, mereka kehilangan seorang jenius top hanya karena selir Lin tidak meminta bantuan pangeran komando. The Lins mengeluarkan selir Lin, dan telah memisahkan diri sepenuhnya sejak saat itu. Zhang Ruochen menarik napas dalam-dalam. Dia merasa pahit tentang perlakuan tidak adil yang dialami selir Lin. Dia mengepalkan tinjunya dan memukul pilar lagi. Dengan suara yang dalam, dia berkata, kekuatan. Tanpa kekuatan besar, kamu tidak bisa bertahan di dunia ini. Kamu tidak bisa mendapatkan perlakuan yang adil. Chapter 10. Zhang Ruochen berpikir sejenak dan kemudian bertanya, apakah Lin Chenyu telah dieksekusi? Belum. Apakah menurutmu pangeran ketujuh akan membiarkannya pergi begitu saja? Kata Yun. Lin Chenyu dihukum pengebirian dan menjadi kasim. Dia juga dijadikan budak oleh pangeran ketujuh. Zhang Ruochen menjawab, jenius teratas dari Lin sekarang adalah seorang kasim, dan bahkan dijadikan budak musuhnya. Ini hanyalah penghinaan besar bagi Lins. Yun mengerutkan kening dan berkata, tapi aku tidak mengerti. Karena Lins sangat dipermalukan. Mengapa pemimpin mereka masih ingin menikahkan putri mereka dengan pangeran ketujuh? Zhang Ruochen menjawab, sangat mudah untuk dimengerti. Dengan bakatnya, pangeran ketujuh akan berhasil naik tahta dan menjadi penguasa komando Yunwu. Keluarga Lins harus memperbaiki hubungan antara keluarga mereka. Perjodohan adalah pilihan terbaik. Kedua, karena jenius tertinggi Lins telah menjadi pelayan pangeran ketujuh, hubungan di antara mereka mungkin tidak seburuk yang kita duga. Mungkin perjodohan antara Lin Ningxian dan pangeran ketujuh ini adalah plot yang dibuat oleh Lin Chenyu. Menatap Zhang Ruochen, Yun tidak percaya bahwa pangeran ke-9 dapat menganalisis semua situasi ini dengan cara yang begitu jelas. Alih-alih bertingkah seperti bocah pengecut itu, dia malah menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasan. Tampaknya tanda suci telah mengubah semua itu untuknya sejak pembukaannya. Pikir Yun, jika selir Lin mengetahui hal ini, dia akan senang. Setelah kembali ke kamarnya sendiri, Zhang Ruochen langsung memasuki ruang internal dari spinel ruang waktu. Sekarang, saatnya aku membuka meridian kedua. Zhang Ruochen membuka botol giok dan menghabiskan semua cairan pembersih sumsum. Di bawah potensi cairan pembersih sumsum, semua darah di dalam tubuhnya terasa seperti mendidih. Menggunakan potensi besar, Zhang Ruochen segera mulai membuka meridian kedua mengikuti instruksi dalam Kitab Suci Empirean Kaisar Ming. Semakin banyak meridian yang dibuka, semakin cepat ki spiritual akan diserap dan semakin cepat kecepatan lari ki asli di dalam tubuhnya. Semakin banyak meridian yang berada di dalam tubuh seseorang, semakin kuat tubuh itu untuk seni bela diri. Di alam yang sama, dia bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Dengan bantuan dari pengalaman latihan sebelumnya, Zhang Ruochen segera membuka meridian kedua dan ki asli juga berlari lebih cepat dari sebelumnya. Kolam ki belum berkembang, dan saya tidak berhasil mencapai tahap pertengahan alam kuning. Saya harus membuka meridian lain. Zhang Ruochen meminum pil darah dan mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah beristirahat selama sekitar 1 jam, dia kembali ke alur, minum sebotol cairan pembersih sumsum lagi, dan mulai membuka meridian ketiga. Setelah membuka meridian baru, biksu lain harus memulihkan diri selama 1 hingga 3 bulan. Biasanya untuk meningkatkan keuletan dan aktivitas meridian mereka, sebelum mereka mulai membuka meridian berikutnya. Namun, Zhang Ruochen tidak bisa menunggu sebulan. Dia dengan bersemangat membuka meridian ketiganya segera untuk menantang tahap pertengahan alam kuning. Melakukannya dengan cara ini lebih dari 2 kali lipat kesulitannya. Saya bisa melakukannya. Saya harus membuatnya. Malam ini, saya akan berada di tingkat pertengahan alam kuning. Memegang kristal spiritual, Zhang Ruochen menyerap ki spiritual di dalam kristal spiritual sambil mengeluarkan semua ki asli di tubuhnya, dan mendorong maju ke meridian ketiga dengan marah. Boom! Gedebuk terdengar dari gelabela di dahi Zhang Ruochen. Kolam ki-nya, yang dulunya hanya sebesar bola basket, segera berkembang 10 kali lipat dan menjadi sebesar tong air. Itu tampak seperti kolam pemandian, yang berdiameter sekitar 1 meter persegi. Sekarang, kolam ki-nya akan dianggap sebagai kolam ki yang nyata. Ini adalah budidaya tahap pertengahan alam kuning. Ini hanyalah awal dari tahap pertengahan alam kuning. Saya tidak memiliki banyak ki asli yang tersisa di dalam. Tentu saja, saya bisa maju sekarang. Jika saya mengisi kolam ki saya melalui latihan, ki asli di dalam tubuh saya akan bertambah 10 juga. Zhang Ruochen merasa sangat bersemangat untuk membuat kemajuan kultivasi bela dirinya yang hebat. Kolam ki juga akan diperluas dengan ranah baru yang lebih tinggi, yang tentu saja dapat menampung lebih banyak ki asli. Jika seseorang tidak bisa menerobos ke alam baru, ki aslinya tidak akan pernah meningkat, bahkan dengan 10 tahun latihan. Itu karena kapasitas kolam ki ditetapkan untuk setiap ranah dan hanya dapat menampung sejumlah ki asli sebagai cadangan.
Pada tahap pertengahan alam kuning, kotoran dari dalam tubuh dibawa keluar dari tubuh melalui pori-pori. Kotoran itu tampak seperti lapisan lendir hitam dan mengeluarkan sedikit bau ikan busuk. Zhang Ruochen segera mengambil seember air hangat. Setelah mandi, dia mengenakan pakaian bersih dan segera kembali ke ruang internal spinel ruang dan waktu. Sambil memegang pena kuas di tangannya, dia dengan mulus menggambar sosok manusia di gulungan itu. Kemudian, dia menggambar 36 meridian sosok manusia menurut ingatannya saja. Rute perjalanan untuk semua meridian ini berbeda satu sama lain. Mereka memiliki satu kesamaan meskipun 36 meridian berkumpul bersama di kolam ki di gelabelanya. Pertama kali Zhang Ruochen membaca tingkat pertama, Kitab Suci Empirean Kaisar Ming, dia melihat grafik meridian yang sama di atasnya tanpa penjelasan apapun. Itu hanya bisa dipersepsikan sendiri. Semakin tinggi level latihan yang dipraktikkan, semakin banyak meridian yang akan dia buka dan semakin cepat kecepatan lari ki asli di dalam tubuhnya. Metode latihan untuk kelas bawah tingkat manusia hanya dapat membuka 7 meridian. Menurut Kitab Suci Kaisar Ming Empirean, ada rute perjalanan ke 36 meridian. Masing-masing akan meningkatkan latihan meridian dan membantu memperkuat tubuh seni bela diri. Jika semua 36 meridian dibuka, bisakah aku membayangkan seberapa kuat tubuh seni bela diri? Kata Realm di Yellow Realm mengacu pada ekstremitas spesifik meridian. Zhang Ruochen hanya membuka 33 meridian dalam hidup terakhirnya. Ada 3 meridian lain yang tidak dapat dia buka tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dengan hanya 33 meridian yang telah dibuka dalam kehidupan terakhirnya, ia mampu mengalahkan rekan-rekan sezamannya. Bahkan Permaisuri Chiao, yang menduduki peringkat nomor 1, hanya membuka 32 meridian, satu lebih sedikit dari yang dimilikinya. Aku telah membuka 3 meridian yang sekarang termasuk dalam tahap pertengahan alam kuning. Untuk menerobos ke tahap lanjutan dari alam kuning, saya harus membuka setidaknya 3 meridian lagi. Zhang Ruochen menggulung grafik meridian dan meletakkannya di atas meja batu. Seseorang harus terlebih dahulu mengisi kolam ki-nya dengan ki asli jika dia ingin mencapai tahap lanjutan dari alam kuning. Jika dia berlatih dengan cara biasa, dia akan membutuhkan 1,5 bulan untuk mengisi tubuhnya dan kolam ki-nya dengan ki asli, bahkan dengan bantuan ki spiritual dari kristal spiritual. Zhang Ruochen tidak bisa menunggu selama itu, jadi dia memutuskan untuk meminum energi pil-nya. Pil energi bernilai 1.000 koin perak. Untuk prajurit biasa, itu adalah harta karun yang langka. Bahkan anak-anak yang lebih muda dari keluarga tingkat menengah merasa kesulitan untuk mendapatkan pil energi. Zhang Ruochen telah membeli 10 buah sekaligus, yang dengannya kultivasinya dapat ditingkatkan dengan cepat. Pil energi sekecil mutiara dan memiliki aroma ringan. Gumpalan ki spiritual bisa dilihat mengalir di permukaan pil dengan mata telanjang. Dia menaruh pil energi di mulutnya. Sesaat kemudian, boom, pil energi meledak di dalam tubuhnya dan berubah menjadi awan pil spirit, bergerak naik turun di dalam dirinya. Ketiga meridian mengambil pil spirit dengan kecepatan cepat, bepergian di dalam tubuhnya untuk lingkaran besar, mengumpulkan energi vital. Pil spirit kemudian berubah menjadi ki asli dan kemudian disimpan di kolam ki. Meskipun Zhang Ruochen mencoba yang terbaik untuk menyerap pil spirit, masih ada 70% yang keluar dari pori-porinya, yang berarti dia hanya mengambil 30% dari pil spirit of the energy pill. Dia telah menghabiskan sepanjang hari untuk mengubah 30% itu menjadi ki aslinya. Setelah memurnikan semua pil spirit 30% itu, ki asli di kolam ki-nya berlipat ganda. Saya hanya membuka 3 meridian, jadi kecepatan transformasi ki asli masih terlalu lambat, karena 70%-nya hilang. Jika seorang prajurit berada di downstate the Yellow Realm, dia dapat mengubah semua pil spirit of the energy pill menjadi ki asli tanpa pemborosan. Lupakan, selama saya bisa membuat kemajuan pesat dengan kultivasi saya, menghabiskan lebih banyak koin perak sangat berharga. Berdasarkan potensi pil energi, saya dapat mengisi kolam ki saya dengan ki asli hanya dengan 4 pil lagi. Untungnya, Zhang Ruochen sekarang memiliki banyak koin perak dan tidak perlu mengkhawatirkan uang. Jika tidak, dia tidak akan mau membeli bahkan 1 pil energi dengan 1.000 koin perak. Alih-alih meminum pil energi kedua, dia menghentikan latihannya dan kembali ke kamarnya di ruang internal spinel ruang waktu. Dia telah berlatih di dalam spinel ruang waktu selama lebih dari 1 hari. Tetapi di dunia luar, hanya setengah hari telah berlalu. Saat itu baru tengah hari. Zhang Ruochen tidak mengganggu Yun atau Selirlin. Dia mengambil seember air hangat dan membawanya kembali ke kamarnya. Dia tidak akan mandi seperti biasa, tetapi mandi obat. Untuk seorang pejuang, berlatih hanya dengan ki asli tidaklah cukup. Dia juga perlu melatih keterampilan bela dirinya. Kesehatan fisik Zhang Ruochen lebih lemah dari rekan-rekannya. Jika dia ingin membuat dirinya kuat dalam beberapa bulan, dia tidak hanya membutuhkan latihan bertarung tapi juga mandi obat. Zhang Ruochen membeli 5 porsi bubuk pemurnian lagi, masing-masing seharga 1.000 koin perak.
Dia menuangkan satu porsi bubuk pemurnian ke dalam tong. Asap putih melayang dari laras. Zhang Ruochen duduk bersila di tengah laras. Kepalanya tenggelam di bawah cairan. Cairan itu sepanas air mendidih dan itu menggelembung dan melepaskan kantung-kantung uap. Rasa sakit yang tajam melanda permukaan kulitnya. Kemudian, rasa sakit yang tajam itu meresap ke dalam daging dan darahnya, lalu ke sumsumnya dan ke dalam 5 organ dalamnya. Rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuhnya. Jika dia adalah pejuang lain, dia tidak mungkin menahan rasa sakit ini dan akan melompat keluar dari tong. Zhang Ruochen sekokoh batu, duduk bersila di dasar tong tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Dia menahan rasa sakit dari dagingnya dengan diam-diam. Hanya dengan mengalami kesulitan yang paling sulit seseorang dapat bangkit di atas biasanya. Chapter 11. Zhang Ruochen berjongkok di bawah air dengan damai dan tenang. Dia mentransfer ki asli di tubuhnya ke 3 meridian. Rasa sakit berkurang dengan setiap siklus ki asli. Dia tidak bisa menahan napas untuk berlatih di bawah air terlalu lama karena tingkat kultivasi bela dirinya saat ini. Jadi dia harus keluar dari air untuk bernapas setiap 5 menit. Setelah 2 jam, rasa sakitnya hampir hilang. Aliran udara dingin masuk ke tubuhnya untuk meregenerasinya. Perasaan itu begitu menyenangkan hingga hampir membuatnya mengerang. Jatuh. Zhang Ruochen berdiri dan menyeka dirinya hingga kering. Dia berdiri di depan cermin perunggu, menatap tubuhnya sendiri, dan mengangguk. Latihan 10 hari dan pengurangan dari mandi obat telah memperkuat tubuhnya sampai batas tertentu. Dia dulu terlihat sangat sakit. Tentu saja hanya 4 hari telah berlalu dalam kenyataan, sementara lebih dari 10 hari telah berlalu di spinel ruang waktu. 4 hari yang lalu, dia adalah seorang pecundang yang diusir dari Istana Giok oleh Pangeran ke-8 dan ditertawakan tanpa ampun oleh semua orang. Siapa yang bisa membayangkan, bagaimanapun, bahwa hanya 4 hari kemudian dia akan mencapai budidaya tahap pertengahan negara kuning. Itu adalah keajaiban. Itu tidak cukup, tingkat pertengahan alam kuning hanyalah permulaan. Dengan tatapan tajam di matanya, Zhang Ruochen mengepalkan tinjunya. Setelah mengenakan pakaiannya, dia mengambil pil darah dan memasuki ruang internal dari spinel ruang waktu untuk melanjutkan latihannya. Alasan mengapa dia bisa mencapai tingkat pertengahan alam kuning hanya dalam 4 hari bukan hanya karena dia memiliki pengalaman seni bela diri di kehidupan terakhirnya, tetapi juga karena bantuan dari spinel ruang waktu. Dia bisa berlatih 3 kali lebih lama dari prajurit lain dengan bantuan spinel ruang waktu, yang merupakan keunggulan uniknya. Boom! Boom! Gajah berderap. Zhang Ruochen menekuk kakinya, melangkah keluar, dan meninju. Setiap pukulan mengumpulkan kekuatan setiap otot dan setiap tulang. Setelah mandi obat, seseorang perlu menggunakan teknik tinju untuk mengintegrasikan efek obat ke dalam tubuh, sehingga mentransfernya ke dalam kekuatan mereka sendiri. Zhang Ruochen menghabiskan beberapa hari berikutnya terutama berlatih di dalam ruang internal dari spinel ruang waktu dan hanya keluar setiap 3 hari. Selir Lin tahu bahwa Zhang Ruochen baru saja memperoleh tanda suci dan dia perlu mengasingkan diri untuk pemurnian, membuka kolam ki-nya, mencuci sumsumnya, dan keluar dari saluran. Oleh karena itu, dia tidak terlibat dengannya, tetapi hanya meminta Yun untuk merawatnya dengan baik. Dia masih terus menjual aksesorisnya dan menggunakan uang itu untuk membeli pil darah untuk Zhang Ruochen. Saat itu, Zhang Ruochen meminta Yun untuk diam-diam membeli kembali aksesoris tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Zhang Ruochen sangat tersentuh oleh cinta tanpa pamrih. Secara bertahap, Zhang Ruochen menerima identitasnya dalam kehidupan ini dan melihat Selir Lin sebagai ibu kandungnya. Mengapa kita tidak memberitahu Selir Lin yang sebenarnya? Dia akan sangat senang jika dia tahu bahwa kamu adalah pejuang sejati sekarang, kata Yun. Tidak sekarang, saya ingin mengejutkannya di penilaian akhir tahun. Selain itu, saya rasa saya tidak cukup kuat sekarang. Saya harus menjadi lebih kuat, kata Zhang Ruochen. Yun sekarang tahu banyak rahasia Zhang Ruochen. Kecuali rahasia kehidupan terakhirnya dan spinel ruang waktu, Zhang Ruochen telah menceritakan semuanya padanya. Dalam pandangan Yun, Pangeran ke-9 adalah seorang jenius seni bela diri yang luar biasa. Hanya dalam waktu beberapa hari, dia telah mencapai tahap pertengahan alam kuning, yang tidak bisa dibandingkan dengan pangeran lain. Mungkin hanya yang terbaik dari yang terbaik, Pangeran ke-7, yang bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengannya. Setelah mencapai tahap pertengahan alam kuning, Zhang Ruochen terus berlatih di spinel ruang waktu selama sebulan, meminum pil energi setiap 6 hari dan mandi obat setiap 10 hari. Waktu lainnya dihabiskan untuk berlatih gerakan kedua dari naga dan gajah Prajnapalem, naga di langit, dan memahami kitab suci Empyrean Kaisar Ming, dan grafik meridian. Ki asli di kolam ki selesai tetapi gerakan kedua dari naga dan gajah Prajnapalem belum siap. Malam ini, aku akan mencoba mencapai tahap lanjutan dari alam kuning, kata Zhang Ruochen. Setelah mendengar ini, Yun sangat terkejut dan berkata, alam kuning tingkat lanjut.
Tetapi kamu baru saja mencapai tahap pertengahan hanya 10 hari yang lalu. Apakah kamu sudah akan pergi ke tahap lanjutan? Pangeran ke-8 membutuhkan 4 tahun untuk melakukan itu. Yun tidak tahu tentang keberadaan spinel ruang waktu. Jadi dia mengira Zhang Ruochen hanya berlatih selama 10 hari. Faktanya, Zhang Ruochen telah berlatih selama sebulan penuh. Sebenarnya, itu seharusnya tidak memakan waktu selama itu. Dia menghabiskan banyak waktunya untuk memperbaiki tubuhnya. Jika tidak, kecepatan latihannya akan lebih cepat. Apakah secepat itu? Semuanya datang saat dibutuhkan. Zhang Ruochen tidak pernah menganggap kecepatan latihannya sangat cepat. Dia percaya bahwa jika para jenius lain memiliki sumber daya yang baik yang dia miliki, mereka juga akan cepat. Pangeran ke-8 yang mengambil 4 tahun hanya membuktikan bahwa dia adalah orang yang memiliki karunia yang mengerikan. Bagaimanapun, Yun sangat senang sekarang. Dia berkata, saya tahu bahwa kamu akan berhasil. Jika kamu bisa mencapai tahap lanjutan dari alam kuning, kita tidak perlu takut pada Pangeran ke-8 lagi. Iya, sekarang tolong tinggalkan aku sendiri. Saya tidak ingin ada yang mengganggu saya malam ini, kata Zhang Ruochen. Yun menganggukkan kepalanya begitu keras sehingga dia tampak seperti anak ayam yang mematuk. Dia berkata, saya akan menjaga pintu malam ini. Jika ada yang berani mengganggumu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menghentikannya. Dia menatapnya dengan perasaan yang dalam dan berkata dengan lembut, terima kasih. Setelah Yun pergi, Zhang Ruochen segera memasuki ruang internal spinel ruang waktu. Jika saya ingin menerobos ke tahap lanjutan alam kuning, saya harus membuka 3 meridian sekaligus, dan membuat meridian ini menembus 5 organ dalam, lengan, dan kaki. Zhang Ruochen mengeluarkan 3 botol giok sekaligus dan meletakkannya secara berurutan. Di dalam setiap botol, ada 1 porsi cairan pembersih sumsum. Setelah menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya, Zhang Ruochen meminum botol pertama. Dengan bantuan efek pengobatan, dia mulai membuka meridian keempat. Setelah setengah jam, meridian keempat berhasil dibuka. Meridian keempat mengalir dari kolam Qi dan mencapai leher, dada, lengan kiri, dan lengan kanannya. Kemudian mengalir dari punggungnya dan mengalir ke kepalanya. Akhirnya, itu kembali ke kolam Qi di antara alisnya. Sirkulasi besar energi vital selesai. Tanpa berhenti, Zhang Ruochen meminum botol kedua dan segera membuka meridian kelima. Meridian kelima memanjang dari kolam Qi dan menembus dada, perut, kaki kiri, dan kaki kanan, dan akhirnya kembali ke kolam Qi. Meridian ini memiliki rute yang lebih panjang, yang membutuhkan waktu 6 jam untuk membuka Zhang Ruochen dengan sukses. Setengah dari Qi asli telah habis. Zhang Ruochen berlumuran keringat. Jadi dia harus mengambil kristal spiritual di tangannya dan dengan cepat menyerap Qi spiritual untuk mentransfernya ke Qi asli. Kemudian dia menyimpannya di kolam Qi. Qi asli dalam kolam Qi sekali lagi penuh. Zhang Ruochen segera meminum botol ketiga dan mulai membuka meridian ke-6. Meridian ini mengalir melalui 5 organ dalam, yaitu, limpa, paru-paru, ginjal, hati, dan jantung. Ketika Qi asli mengalir melalui mereka, itu akan memperkuat mereka. 5 organ dalam, bagaimanapun, sangat rapuh. Oleh karena itu, Zhang Ruochen harus lebih berhati-hati. Akhirnya, 12 jam telah berlalu dan Qi asli hampir habis lagi. Tapi masih ada 1 bagian lagi yang harus dibuka. Jika Qi asli habis, semua upaya sebelumnya akan sia-sia, dan 5 organ dalam bahkan akan terluka. Selain itu, akan menjadi 10 kali lebih sulit untuk membuka meridian ini di masa depan daripada saat ini. Zhang Ruochen membuat keputusan yang berani. Dia meletakkan pil energi di mulutnya dengan kecepatan tinggi. Boom! Roh pil dari pil energi meledak di dalam tubuhnya. Zhang Ruochen segera melakukan banyak tugas. Di satu sisi, dia menggunakan 5 meridian yang sudah terbuka untuk menyerap pil spirit, mentransfernya ke Qi asli, dan memindahkannya ke kolam Qi. Di sisi lain, dia dengan hati-hati mengendalikan Qi asli dan terus menerobos meridian ke-6. Itu adalah ujian besar dari kekuatan spiritualnya. Untungnya, Zhang Ruochen adalah pejuang yang kuat dari penyelesaian alam surga di kehidupan terakhirnya, yang kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk melakukan multitasking dengan sukses. Meridian ke-6 berhasil dibuka. Kolam Qi di antara alisnya bersinar putih, dan kapasitasnya menjadi 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Kolam Qi di tahap pertengahan alam kuning hanya sebesar stoples beras. Sekarang, kolam Qi Zhang Ruochen berukuran sekitar 10 toples beras, yang cukup besar untuk menampung Qi asli dalam jumlah besar. Saya akhirnya berhasil mencapai tahap lanjutan dari alam kuning. Zhang Ruochen meletakkan kristal spiritual di tangannya, dan kemudian tanda suci di antara alisnya muncul dan mulai menyerap Qi spiritual dari kristal spiritual. Kecepatan penyerapan menjadi 2 kali lipat ketika 6 meridian bekerja secara bersamaan. Zhang Ruochen berhenti berlatih ketika alam menjadi stabil. Dia membuka matanya, muridnya menjadi sangat terang, seperti 2 bintang di langit.
Banyak zat tidak murni yang dikeluarkan dari pori-porinya dengan terbukanya 3 meridian baru. Jadi baunya tak tertahankan. Zhang Ruochen keluar dari ruang internal spinel ruang waktu dan mandi di ember yang sudah disiapkan. Kemudian dia mengenakan pakaiannya dan melangkah keluar. Ini sudah tengah malam. Kepingan salju berbulu menari di langit, dan seluruh halaman tertutup lapisan es perak. Yun sedang duduk di tangga di luar kamar Zhang Ruochen. Tubuhnya meringkuk dan dia mengusap tangannya dan menghirupnya dari waktu ke waktu. Berderak. Mendengar pintu di belakangnya terbuka, Yun segera berdiri dan menatap Zhang Ruochen, yang baru saja berjalan keluar. Dia bertanya dengan gembira, apakah kamu berhasil?